Dan selanjutnya kita akan masuki pada sesi inti, yakni tausiah tentang rumus kebahagiaan yang akan disampaikan oleh Buya Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Carangbingan Indramayu. Ada titipan Buya, titip salam dari Haji Musa. Beliau adalah sesepuh NU UK itu Buya. Mangga silahkan Buya. Ya, jadi hari ini saya sangat bahagia sekali ya. Ternyata Bapak Haji Musa masih dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang, dan saya masih terngiang-ngiang karena dulu kalau habis selesai kuliah itu saya paling sering diajak jalan-jalan tuh Haji Musa nih. Ya, sekarang masih tinggalnya masih di Tottenham, masih situ ya, masih di Tottenham tinggalnya. Ya, masih tinggal dulu di Tottenham, daerah Tottenham itu. Betul, di Tottenham. Ya. Sekarang pindah di Croydon. Oh iya, dulu saya nyebutnya Tottenham. Ternyata orang sini bilangnya Tottenham. Salah ucap. Nah itu, jadi ya artinya saya masih ingat betul ini, bernostalgia ya, bikin sate. Di rumahnya nyate kambing gitu, tapi arangnya itu pakai batu bara. Masih ingat mungkin ya. Ya alhamdulillah, terima kasih semuanya, itu saya merasa betah di London gitu ya. Kemudian juga Pak Royandi juga masih ada di situ enggak? Pak Royandi. Sudah almarhum ya. Jadi sudah meninggal dari Buntat itu ya. Alhamdulillah. Ya. Saya juga. Tapi Bu Royandi barusan ada Bu ya. Oh iya. Ibu Royandi tinggal ibunya aja. Ya, tinggal alhamdulillah. Juga saya ketemu dengan Kiai Abbas, dengan Kiai Fuad Hashim juga di rumahnya beliau. Banyak kenangan indah. Saya dulu tinggal di Gloucester Road ya. Di Gloucester Road, yang tinggal di situ, jadi seringkali setiap sore itu Pak Haji Musa datang menjemput saya buat jalan-jalan gitu. Ya terhibur juga. Terima kasih Pak Haji Musa, mudah-mudahan diberikan kesehatan, sehat walafiat, amin semuanya. Terima kasih. Gitu aja. Tausiahnya Bu ya? Ya. Tausiah untuk rumus kebahagiaan. Iya, jadi ya memang rumus kebahagiaan itu apa sih ya? Kemudian di tengah-tengah pandemi Corona, Corona 19 ya. Saya sering mengatakan bahwa vaksin yang paling mujarab nanti untuk Corona ini, saya kira vaksin kebahagiaan kok. Ya, bahwa kebahagiaan itu akan meningkatkan stamina tubuh kita, imunitas kita akan semakin kokoh. Saya ingin mengatakan begini, manusia itu sebetulnya nggak sakit lah, hanya kadang-kadang jiwanya tidak seimbang, terjadi disorder, terjadi gangguan mental, gangguan hatinya sedang tidak damai, ada kesedihan, ada kekecewaan, ada ketakutan, ada kemarahan. Itu semuanya mengganggu dan akan menurunkan kesehatan kita. Saya kasih contoh sederhana sajalah. Ketika Anda Pak Afkar dalam keadaan sedih hati, kesel dan marah karena uangnya dicopet orang, pulang dari Jakarta ternyata kantongnya sobek, ya, tasnya sobek, uang 50 juta hilang, turun dari bis, jalan kaki ke rumah, kena hujan besar, basah kuyup. Hatinya sedang kecewa dan marah, uangnya dicopet orang. Ya. Ya. Itu apa yang terjadi? Di pagi harinya Anda kena flu. Ya, bersin lagi. Ditanya, kenapa? Tadi malam kena hujan. Tetapi kenapa ketika Anda sedang dalam keadaan bahagia, ya, pulang dari Jakarta bawa uang banyak, untungnya besar, ya kan, dengan rasa bahagia, kena hujan juga hari ketika itu. Kenapa nggak pilek? Bahagia. Iya. Istrinya mati, Anda sehat kok. Istri mati karena kok jadi sakit juga. Nah, kesedihan juga bisa membuat kamu sakit kok, bahkan kematian.
Ya, yang membuat seseorang mati itu bukan kankernya, tapi kesedihannya itu sebetulnya. Ini kita mau cerita dulu, artinya makna kebahagiaan bagi hidup kita sendiri. Seorang perempuan divonis oleh dokternya itu akan meninggal dunia karena kankernya sudah stadium 4. Tapi dengan keteguhan hatinya, dengan berdoa setiap malam kepada Tuhan, dipelihara ketenangan dan kedamaian jiwanya, pulih. Ya tentu dengan kemonya segala pulih ya dibandingkan yang lainnya, sehat. Cuman setelah sehat, ini dokternya bertanya kepada perempuan yang kena kanker itu, ibu di rumah tinggal dengan siapa? Sendirian dok. Ya Allah, ibu usia sudah di atas 70 tahun, tinggal sendirian. Nanti kalau mati gimana? Bisa busuk di rumah, nggak ada yang tahu ini nih. Jadi dokter menasehati si perempuan yang baru sembuh dari kanker itu, sebaiknya Bu, cobalah cari pembantu, ada yang menemani. Atau kalau punya anak ya ikut anak, nggak apa-apa. Punya anak nggak? Oh punya, ada satu anak perempuan, anak semata wayang. Ya udah dengan ikut anak aja di sana. Lalu akhirnya si ibu itu menemui anaknya di kota lain. Dia katakan bahwa dokter menasihati saya jangan sendirian, ikut sama anak. Apa jawab anaknya ketika ibunya mau ikut dengan mereka? Bu, nggak bisa keurusan ibu ikut saya mah. Sayanya bekerja, suami saya bekerja. Tetap aja ibu nggak keurusan di sini. Jadi lebih baik nanti saya titipkan saja ke rumah jompo. Apa yang terjadi? Menangis ibunya. Kok anakku, buah hatiku, aku yang hamil, aku yang melahirkan, ku ceboki, ku susui, ya kan, ku sekolahkan. Aku hanya minta didampingi saja, mau dititipkan di rumah jompo. Kayak apa sedihnya dia, karena kesedihan dia yang berlebihan, kecewa ternyata anaknya tidak bisa menerima dirinya itu. Dia kecewa, seminggu kemudian meninggal dunia karena kekecewanya itu. Ya, jadi artinya di tengah-tengah COVID ini ya kita harapkan cobalah kita rawat kebahagiaan ini, cobalah kita halau kesedihan apapun yang masuk dalam diri kita, kekecewaan, kemarahan, dendam, kebencian dan sebagainya. Cobalah kita kawal kebahagiaan hati kita ini, kita rawat baik-baik supaya kita merasakan damai dan tenang. Sebab bagaimanapun ketika jiwa kita terganggu, kesehatan kita pasti terganggu kok. Nah itu. Nah kemudian dari semua itu ternyata kebanyakan manusia di dunia, saya tidak bisa katakan persentase ya, mungkin sekitar 80% lah manusia di dunia ini rata-rata mereka mencari materi. Hanya 20% atau mungkin kurang yang benar-benar mencari kebahagiaan. Karena dengan anggapan bahwa kalau materinya mencukupi, berlimpah ruah, maka dia akan bahagia. Apa betul? Ternyata enggak juga kok. Apakah ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan? Enggak ada. Ada enggak orang kaya yang tidak bahagia? Ada. Ada enggak orang yang miskin bahagia? Ada enggak orang miskin yang sengsara? Ada. Ada enggak orang kaya yang sengsara? Ada. Berarti kebahagiaan sendiri, kekayaan sendiri. Saya ingin menggunakan bahasa sederhana yang kira-kira bisa ditangkap oleh semua orang dalam semua levelnya, baik tukang beca maupun profesor doktor, dengan bahasa yang sederhana. Karena yang penting bagi saya
ketika menyampaikan sesuatu pemikiran yang penting bisa dipahami. Lain kalau kita sedang bersastra, ada bahasa indahnya yang kita tawarkan. Kalau dalam ini yang penting paham, betul nggak kira-kira gitu. Nah sekarang saya mau bertanya kepada sahabat-sahabat semuanya ini, enak mana makan kepala ikan asin atau dendeng? Dendeng, oke. Setuju nggak? Oke. Tetapi ketika makan dendeng gigimu sakit, enak nggak? Enak. Nah, oke. Sekarang Anda makan kepala ikan asin, tapi gigimu sehat, enak nggak? Jadi yang enak itu dendengnya atau giginya yang sehat? Tidur di spring bed di ruangan yang ber-AC, tapi pinggangnya sakit, enak nggak? Tidur di tikar bodol dengan kekasih pelukannya mesra, enak nggak? Jadi yang enak itu dendengnya apa giginya yang sehat? Gigi sehat. Ternyata faktor yang paling substantif membangun kebahagiaan adalah kesehatan. Kesehatan paling penting. Umur saya sekarang 73 tahun. Sudah banyak makan garam. Semua rasa sudah saya cicipi kok. Ya, manisnya kehidupan saya sudah pernah tinggal di Belanda, tinggal di Inggris, tinggal di Prancis, lalu di Mesir, di Tunisia, sudah sealam dunia. Ya, saya sudah cicipi semua. Ternyata tidak ada yang semanis kesehatan kok. Tidak ada yang semanis kesehatan itu. Kemudian rasa pahit getir juga sudah saya cicipi semuanya. Tidak ada yang lebih pahit daripada bergantung kepada orang lain. Nah ini yang jadi persoalan. Seringkali orang itu mengorbankan kesehatannya untuk mendapatkan materi. Sudah tahu jam 11 malam. Karena warungnya masih laris. Dia tetap melayani semuanya itu. Sampai larut malam. Dari mulai jam 8 pagi sampai jam 2 malam non-stop melayani di warungnya. Karena lagi laris. Sampai akhirnya kena liver. Apa yang terjadi setelah sakit? Uang yang dia kumpulkan dikorbankan lagi untuk mendapatkan kesehatan. Bodoh tapi pinter. Makanya cobalah kesehatan kita prioritaskan di atas segalanya ketika kita ingin merasakan kehidupan yang bahagia. Lalu pada akhirnya kebahagiaan itu yang mana? Kemudian kecukupan itu yang mana? Selagi kita ini belum mampu menerapkan pola hidup sederhana atau dengan kezuhudan, maka selamanya kita akan tetap menjadi fakir, minal fuqara. Sekalipun hartamu sudah triliun, selamanya Anda akan membutuhkan. Yang membuat damai hidup kita itu adalah ketika kita mensyukuri saja apapun yang kita miliki sebagai pemberian Tuhan, sebagai nikmat. Seringkali yang membuatkan kita tidak nyaman hidup ini karena mata kita terlalu sering merantau, melihat, mengamati apa yang dimiliki oleh orang lain. Sebetulnya yang kita miliki sudah sangat banyak sekali. Yang kita miliki tidak pernah disyukuri, tetapi yang dimiliki orang lain itu yang kita inginkan. Sampai kapan lamanya tidak akan pernah selesai bahwa kita selalu merasa kurang dan kurang dan kurang. Kemudian kita kaitkan lagi dengan kajian tadi yang baru kita sampaikan ketika berdoa kepada Tuhan supaya kita hidup bahagia, maka semakin banyak kita keinginan, semakin sulit kita membangun kebahagiaan. Karena keinginan tidak akan pernah selesai. Setelah kita
Dulu waktu kita berjalan kaki, lihat teman pakai sepeda, kita pengen sepeda kan? Setelah dikabulkan sepeda, terus apa? Motor. Setelah dikabulkan motor, terus apa? Pengen mobil. Mobil. Satu mobilnya. Setelah punya satu, Pengen dua. dan itu tidak akan pernah selesai kalau kita keinginan. Sebab bagaimanapun yang menyebabkan kita hidup tidak nyaman itu karena terlalu banyaknya keinginan. Kenapa demikian? Karena setiap keinginan muncul ketika tidak tercapai keinginan kita, maka kebahagiaan kita akan terganggu. Ya, kita akan merasa sedih, kecewa karena keinginan kita tidak tercapai. Nah, saya mau nanya lagi dengan bahasa yang sederhana sekali. Pak Afkar, saya tidak pernah kecewa tidak jadi gubernur. Tahu apa sebabnya? Karena tidak mencalonkan. Karena saya tidak pernah bercita-cita ingin jadi gubernur. Saya nanya Pak Tato, siapa yang kecewa tidak jadi gubernur? Orang yang ingin jadi gubernur. Jadi kalau begitu, yang menyengsarakan hatimu adalah keinginanmu sendiri. Oleh karena itu, tolong ke depan kalau ingin kita meraih kebahagiaan, jangan kau munculkan semua keinginanmu. Pertama diseleksi dulu, ya kan gitu, dibatasi, diseleksi, ya. Yang penting-penting saja dulu. Jangan meminta apa yang kita inginkan, mintalah kepada Tuhanmu apa yang real betul-betul engkau butuhkan. Supaya jangan melelahkan hati kita ketika minta kepada Allah pun, ya, keinginan kita sembunyikan saja, yang kita munculkan adalah kebutuhan kita. Seperti apa? Butuh makan, butuh minum, butuh kawin, butuh rumah, butuh pekerjaan. Oke, itu kebutuhan, silakan minta. Jangan meminta apa yang kau inginkan. Kemudian kebutuhan pun supaya Anda bisa merawat kebahagiaan dengan baik, cobalah kebutuhan pun juga dibatasi. Jangan dibiarkan kebutuhan yang melebihi kelayakan kita. Jadi artinya kita minta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, tetapi yang standar saja, tidak berlebihan. Artinya Kiduki pengen punya istri enggak? Oke, kebutuhan bukan? Jangan minta yang secantik Syahrini, berat nantinya, capek. Jadi mintalah kepada Tuhan yang standar saja. Ya Allah, aku pengen punya istri, yang penting asal perempuan, enak kan? Betul nggak? Pak Tato ingin makan, ya Allah aku pengen makan. Apa yang kau inginkan? Yang penting asal bikin perut saya kenyang. Pak Afkar pengen rumah nggak? Pengen. Yang sederhana saja, yang penting tidak kebocoran. Selesai kan? Adapun nanti dikasih rumah gedung, ya alhamdulillah. Dikasih istrinya yang cantik, ya alhamdulillah. Dikasih makan sate sambal goreng dendeng bergedel, ya alhamdulillah. Tapi yang kita mintakan, yang muncul dalam pikiran kita adalah standar yang paling minimal saja untuk menjaga kenyamanan hati kita. Yang sebabnya kita hidup menderita, pengen punya suami sampai umur 34 belum kawin-kawin. Nggak masuk akal bagi saya. Kamu cantik, kamu pinter, S2 loh, kamu turun orang kaya, sawahnya ratusan hektar. Kenapa sampai 34 belum kawin-kawin? Ternyata bukan karena tidak cantik, karena terlalu banyak persyaratan bagi calon suaminya itu. Yang ganteng, yang pinter, yang sayang, yang soleh, yang perkasa, yang nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada kesempurnaan. Iya, jadi kalau pengen cepat, yang penting asal
lanang. Ada pun dikasih yang ganteng seperti Hiduki ya nggak masalah kan gitu. Gitu. Jadi ini kita mengelola hati kita dengan cerdas, ya jangan dengan kebodohan ya, cerdas bagaimanapun juga. Jadi saya kira untuk membangun kebahagiaan itu jangan dikaitkan dengan materi, sebab tidak ada sangkut pautnya antara materi dan kebahagiaan. Materi itu kelihatannya saja. Sekarang begini, ini contoh real yang terjadi ya, yang terjadi. Ada orang datang kepada saya, jujur dia ngomong, macam saya pengen kaya. Karena saya di Indramayu terkenalnya dukun, kaya. Untuk apa? Buat sangu ibadah. Oke, bagus lah. Untuk bekal ibadah, iyalah. Tapi saya mengatakan begini, Bu, enak jadi orang miskin. Iya, nanti kalau ibu kaya, jam tidurnya dikurangi, waktu istirahatnya dikurangi, anak-anak nggak bakal keurusan, ya kan? Dengan suami jarang kumpul, ya pokoknya macam-macam. Ya anak kaya lah katanya gitu. Kalau kan naik haji bisa, kan gitu. Beli mobil bisa. Orang miskin sih bisa apa? Oke. Nah akhirnya dia maksakan dia, saya kasih juga, punten saya kasih amalan yang berat-berat dengan maksud supaya dia tidak kuat. Tapi ternyata dia yakin bahwa jampe dari saya itu dikabul Tuhan gitu. Rupanya itulah Allah berkehendak mengabulkannya. Baca itu shalawat ala Muhammad sampai 80.000 kali, ternyata dilakukan. Sekitar 4 bulan kemudian dia datang melaporkan beli truk. Datang lagi beli truk lagi. Ya kan gitu, ngangkut barang Jakarta. Beli sawah lagi. Nah setelah beberapa tahun kemudian, ya mungkin 3 tahun kemudian, dia datang nangis. Kenapa Bu? Ternyata suaminya nggak pulang-pulang. Jadi saya katakan, enak kaya apa enak miskin? Ternyata orang yang hatinya damai, kaya enak, miskin enak. Orang yang hatinya kacau dan gaduh, gundah gulana, kaya nggak enak, miskin apalagi. Ya kan? Anda sehat, makan kepala ikan asin enak, makan dendeng apalagi. Gigimu sakit, makan dendeng nggak enak, kepala ikan asin apalagi. Jadi yang penting kita badan kita sehat. Nah kesehatan itu kesehatan jiwa berawalnya. Karena persoalannya bagaimanapun juga kesehatan jiwa itu sepertinya seperti piranti lunak, software. Kalau hardware mah jarang rusaknya tuh. Ya kan? Yang terganggu kan softwarenya. Sekarang silahkan Anda coba. Saya periksa tensi darah Anda. Periksa. Anda dalam keadaan bermesra dengan istri Anda. Anak-anaknya sehat semua, kita tensi. Nyata 120. Di tengah Anda sedang marah, bertengkar dengan istrimu, saya periksa tensinya, tahu nggak? 160. Terganggu nggak? Terganggu. Dikiranya apa? Kesedihan, penderitaan, keraguan, kebimbangan, dendam, dan kesumat. Makanya saya berulang-ulang, bagi mereka yang ingin hidup bahagia, jangan pernah menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Berjiwa besar, maafkan semuanya. Ketika Anda digigit oleh anjing, tolong jangan kau gigit anjing itu. Nanti menjadi berita. Lebih baik kau kasih tulang belulang aja. Anjing itu sekali dikasih makan dia setia kok. Iya.
Ketika Anda masih punya dendam dan kebencian kepada sesama, jangan pernah berbicara ingin membangun perdamaian dunia, omong kosong semuanya itu. Iya dong, betul nggak? Nah, mari kita berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi artinya bahwa ketika orang itu sering marah sekali, masakan kurang sedap marah, anak tidak berangkat sekolah marah, ya kan, istri pulang terlambat marah, pembantu memecahkan piring marah. Dalam marah yang terus menerus itu tingkat adrenalin yang ada dalam darah Anda meningkat. Ketika darah Anda ada meningkat akan memicu tensi Anda menjadi naik. Ketika tensi Anda naik maka Anda terkena stroke. Kalau stroke, apa yang terjadi? Tangan kanan bengkok, kakinya jalannya diseret, mati separuh. Logikanya seperti ini. Kenapa orang marah itu dihukum oleh Tuhan? Kita berbicara kebahagiaan spiritual. Jadi ketika Anda ingin hidup bahagia, hidup senang, satu caranya, senangkan Allah dulu. Nanti engkau akan diberikan kesenangan oleh Allah. Ibtigha mardatillah, mencari ridho Allah, bahasa Indonesianya bingung ini. Ridho kan senang, jadi ibtigha mardatillah itu bukan mencari ridho Allah, kita berupaya untuk menyenangkan Allah. Yang jadi pertanyaan banyak orang, bagaimana Pak Kiai menyenangkan Allah itu? Lah, Anda barusan bawa rokok, bawa baju buat saya. Apa niat Anda? Kan ingin menyenangkan saya. Nah, ketika Anda ingin menyenangkan saya, ada ilmunya, ada prosedurnya, yaitu apa? Anda harus tahu dulu apa yang menjadi kesenangan saya. Masuk akal nggak? Anda bawa rokok. Apa rokok kesenangan saya? Gudang garam surya. Ketika tamu datangnya rokok Jisamsu, disep nggak? Bawa baju tamu, karena dasarnya dari mimpi sih, dalam mimpi datang sini bawa bajunya XL. Sedangkan baju saya ukurannya S. Dipakai enggak? Enggak. Nah, ketika engkau ingin mencari ridho Allah, pengen disenangi oleh Allah, ya Anda harus tahu apa yang paling disenangi oleh Allah. Logikanya benar nggak begitu tuh? Nah, lalu pertanyaannya berikutnya, apa yang disenangi oleh Allah? Ternyata orang menjawabnya banyak yang keliru. Bangun tiap malam sholat tahajud, nggak ada urusan tuh mah. Naik haji tiap tahun, nggak ada urusan tuh mah. Bikin pesantren, nggak ada urusan tuh mah. Iya kan? Menjadi imam masjid, nggak ada urusan. Semua apapun yang kau kerjakan, Allah berjanji akan diberi imbalan. Ya kan begitu? Tapi bukan menjadi hal yang paling disenangi oleh Allah. Nah, saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat kita semua yang ada di London, ibu-ibu dan bapak sekalian, pengurus NU ya, PCNU, muslimatnya, fatayatnya, ansornya dan sebagainya, bahwa yang paling disenangi Allah itu satu, ketika engkau selalu senang dengan segala keputusan Tuhanmu. Itu yang paling disenangi. Dikasih duit banyak, alhamdulillah. Dikasih duit sedikit, alhamdulillah. Nggak dikasih duit, duitnya hilang. Itulah puncak kebahagiaan. Punya duit, nggak punya duit, tetap alhamdulillah.
Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih penyakit, jadi kapan susahnya? Enggak ada susahnya. Sakit bahagia, sehat apalagi, punya duit bahagia, tidak punya duit bahagia, punya duit banyak apalagi, jadi semuanya adalah bahagia. Nah, itulah makanya ketika kita sehari-hari mengatakan alhamdulillah, memuji Allah setiap hari. Begitu minum kita baca bismillah dulu. Setelah selesai alhamdulillah. Mau makan bismillahirrahmanirrahim. Setelah kenyang alhamdulillah. Kita bepergian pulang selamat, alhamdulillah. Kita dari mulai bangun tidur pagi, mata terbuka, alhamdulillah saya masih diberi hidup. Di dalam pikiran kita bertanya jam berapakah sekarang, mata kita menoleh ke dinding melihat jam tembok, jam 4:30. Alhamdulillah leher saya masih lemes. Bisa melihat jam, alhamdulillah mata saya masih sehat. Begitu bangun, alhamdulillah pinggang saya masih bisa lurus. Selalu sehari-hari, alhamdulillah. Nah, ketika mulutmu selalu memujiku, kata Allah, percayalah, apapun yang keluar dari mulutmu pasti aku dengarkan. Makanya orang kalau tidak ada pernah marah, nggak dendam, jiwa besar, hatinya damai, waliullah, jangan sok main-main. Sekali dia supata terjadi, mampus loh. Hati-hati. Iya, semua yang keluar dari mulutnya pasti akan didengar. Nah, sebetulnya prinsip-prinsip semacam ini itu ada di dalam sholat kita. Sebetulnya mah sehari 5 kali. Padahal mah, tapi kita tidak menghayatinya ya. Sampai orang yang di pesantren juga tidak menghayatinya. Padahal sholat itu apa sih? Begitu kita bangun, setelah kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, kita bangun, apa bilangnya? Sami Allahu liman hamidah. Allah selalu mendengarkan ucapan orang yang memujinya. Nah, supaya doa kita dikabul oleh Allah, supaya kita hidup bahagia yang sempurna, tidak ada kegelisahan, tidak ada kekecewaan, tidak ada marah, ya. Sehingga sesuai dengan janji Tuhan, inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Waliullah itu akan dihilangkan dari hatinya rasa sedih dan ketakutan. Sudah tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan, hatinya tegar. Nah, bagaimana supaya kita ini didengar oleh Allah doa kita? Ya, sanjunglah Allah sebanyak-banyaknya. Seberapa banyak menyanjungnya, berapa ribu? Wah, jangan ada ruang-ruang kosong. Jangan ada ruang-ruang kosong. Seperti apa sih kita memuji Allah? Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami selalu memujimu. Seberapa banyak? Mil'us samawati wal ardi. Sepenuh langit dan sepenuh bumi. Wa bil uma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh seberang sononya langit dan sepenuh seberang sononya bumi. Tidak ada ruang-ruang kosong. Semuanya adalah pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi orang NU yang kunutan, ya, ditambah lagi. Apa bunyi kunut tuh? Walakal hamdu ala ma qadait. Kami selalu memujimu atas apapun keputusanmu. Dikasih sakit, dikasih sehat, dikasih lulus, dikasih gagal, walakal hamdu ala ma qadait. Yang penting astaghfiruka
wa atubu ilaih. Yang penting ampunilah kami. Saya kira ini suatu hal yang luar biasa, filosofis sholat itu. Tapi kan selama ini nggak tahu, nggak pernah dihayati. Ya salah siapa? Itu kan prinsip-prinsip kebahagiaan. Makanya janji-janji Allah, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, ya as-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqamadin, wa man taraka faqad hadamadin. Kemudian hadis Nabi lagi, inna awwala ma yuhasabu bil mar'i yaumil qiyamah as-salatu, dan sebagainya. Itu semuanya belum pernah dikaji secara serius ya. Seperti diyakini begitu saja, reasoningnya, filosofinya terlewatkan semacam itu. Saya kira mungkin itu saja tentang kebahagiaan, dan percayalah bahwa vaksin yang paling ampuh untuk melawan COVID-19 adalah kebahagiaanmu sendiri. Terima kasih. Ya. Terima kasih Buya.